Selamat datang di The Debate, ruang pertukaran gagasan mendalam di mana kita membedah berbagai perspektif dari sebuah wacana. Hari ini kita membahas mega proyek PSL atau pengolah sampah menjadi energi listrik. Proyek senilai 91 triliun rupiah di 33 lokasi ini sekarang diambil alih pengelolaannya oleh BPI dan Antara. Pertanyaannya, apakah ini solusi revolusioner untuk mengatasi 68 juta ton sampah tahunan kita, atau justru struktur finansial berisiko tinggi yang rentan moral hazard? Saya berdiri di posisi bahwa PSL ini adalah terobosan infrastruktur hijau yang mendesak, tentunya dengan model pembiayaan yang cerdas. Dan saya melihatnya dari kacamata yang jauh lebih skeptis. Maksud saya, urgensi lingkungannya saya akui penuh, tapi struktur tata kelola institusional dan Antara dan beban ekonomi yang menyertainya ini sangat mengkhawatirkan. Oke, mari kita mulai dari realitas pahitnya dulu ya. Saat ini, sekitar 31% sampah nasional kita itu sama sekali tidak terkelola. PSL menawarkan jalan keluar konkret. Yang membuat saya sangat optimis justru skema pembiayaannya. Alih-alih terus menyedot APBN yang terbatas, proyek ini pakai 30% ekuitas dari instrumen Patriot Bond dan sisanya utang komersial. Ditambah lagi, ada Prepres 109 tahun 2025 yang menjamin PLN wajib membeli listrik 35 MW per fasilitas. Jadi, ada kepastian pasar yang sangat jelas buat investor kan? Yang bahaya. Kalau kita lihat analisis dari Cilios, mereka menyoroti masalah fundamental di tubuh Danantara. Kerugian mereka itu dikecualikan dari definisi kerugian keuangan negara. Terus jajaran pengurusnya punya semacam imunitas hukum. Bayangkan skema ini kayak kita ngasih seseorang kartu kredit dengan limit tanpa batas, tagihannya dibayar bank-bank BUMN, tapi kalau bangkrut, dia tidak menanggung konsekuensi hukum secara pribadi. Ini kan ya resep sempurna untuk pengambilan keputusan yang sembrono. Analogi kartu kredit itu menarik sih. Tapi begini, coba kita lihat cara kerja Patriot Bonds dan pelibatan swasta yang sebenarnya. Skema ini tuh justru memindahkan beban infrastruktur dari pundak pembayar pajak ke disiplin pasar modal. Pasar modal itu kan sangat kalkulatif. Investor menuntut imbal hasil yang jelas. Jadi mereka tidak akan menaruh uang di proyek yang asal-asalan. Disiplin pasar itu sendiri adalah bentuk pengawasan yang sangat ketat. Tunggu dulu. Argumen bahwa pasar modal akan mendisiplinkan proyek ini justru jadi lemah kalau instrumen pelindung hukumnya sendiri longgar. Pasar modal itu bertumpu pada mitigasi risiko. Masalahnya, pembentukan komite pengawas Danantara ini menurut aturannya sifatnya cuma opsional. Kalau pengurusnya kebal hukum dan pengawasannya tidak wajib, utang 63,7 triliun di Bank BUMN ini bukan lagi soal hitung-hitungan pasar. Ini ancaman stabilitas finansial nasional kalau proyeknya macet. Coba bayangkan kalau pasukan sampah di daerah bermasalah atau ada konflik regulasi lokal, kredit macet ini akan langsung menghantam perbankan kita loh. Saya paham kekhawatiran Anda soal resiko utang itu. Tapi mari kita bedah kenapa biaya investasi ini sangat tinggi dan kenapa kita tetap harus menempuhnya. PSCL itu pakai teknologi moving grade. Ini bukan sekedar tungku pembakaran biasa, melainkan sistem yang memastikan sampah terus teraduk dan terbakar sempurna pada suhu ekstrim. Hasilnya, 90% volume fisik sampah benar-benar lenyap menjadi abu. Satu fasilitas saja bisa menghemat 15-25 hektar lahan kota yang nilainya sangat mahal. Bukankah menghentikan jutaan ton gas rumah kaca yang merusak atmosfer kita itu sangat sepadan dengan harganya? Secara teknis, iya, teknologinya memang luar biasa efisien dalam memangkas volume. Tapi mari kita lihat dampak realnya ke daerah. PSL ini membebankan tipping fee atau biaya pengolahan sampah yang 25-43% lebih mahal dari sistem landfill biasa. Anggaran pemerintah kota mana yang siap menanggung lompatan beban fiskal mencekik ini setiap tahun? Dan yang tidak kalah krusial, ada puluhan ribu, sekitar 60-90 ribu pemulang informal yang berisiko kehilangan pendapatan 1,5-3,5 juta rupiah per bulan. Kenapa? Karena akses rantai pasok sampah mereka diputus total oleh insinerator raksasa ini. Efisiensi lingkungan ini pada akhirnya mematikan ekonomi informal. Masa transisi itu memang pasti menyakitkan, dan perlindungan terhadap pekerja informal butuh strategi khusus, saya setuju. Tapi kita harus realistis. Apakah kita akan terus membiarkan tumpukan sampah meracuni air tanah satu kota hanya demi mempertahankan struktur ekonomi informal yang secara standar kesehatan dan sanitasi juga sangat buruk? PSCL ini adalah lompatan penyelesaian sistemik
yang ya tidak bisa lagi kita tunda. Penyelesaian sistemik, setuju. Tapi dengan bayang-bayang risiko yang sangat panjang. Saya rasa kita berdua sepakat bahwa Indonesia butuh jalan keluar secepatnya dan butuh skema pendanaan di luar APBN. Tapi bagi saya, melompat ke megaproyek PSEL tanpa pagar pelindung hukum institusi yang kuat dan tanpa kesiapan fiskal pemerintah daerah, itu justru berpotensi memunculkan krisis finansial yang baru. Betul sekali. Inovasi infrastruktur masif memang selalu menuntut keseimbangan yang sangat ketat antara kecepatan eksekusi di lapangan dan kehati-hatian institusional. Membiarkan tumpukan residu menggunung sudah bukan pilihan, tapi memastikan mesin raksasa baru ini tidak memicu ledakan finansial di masa depan juga sama pentingnya. Kami mengundang Anda untuk terus menggali berbagai literatur mengenai isu ini dan menarik kesimpulan Anda sendiri.